kita sesalkan ya, ketika seseorang yang memang membela dirinya dari tindakan kriminal ya, artinya dia tidak dibegal oleh 4 orang, dia hanya seorang diri, ternyata dia mampu membunuh 2 orang itu, dan 2 orang lagi itu DPO ya, kabur bukan DPO dari polisi, tapi kabur dan dicari ya. Itu kejadian di Lombok. Itu kita sesalkan ketika Wakapolres tempo hari kalau nggak salah ya, Wakapolresnya itu menahan ya, memerintahkan kepada anggotanya untuk menahan orang yang membela diri tadi, dan orang itu ditetapkan sebagai tersangka, sehingga ini viral sampai juga kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolri juga meminta ya kepada Kabareskrim untuk segera ya mengeluarkan orang ini dan melepaskan orang ini dari tuduhan tersangka pembunuhan. Jadi itulah perlunya para kepolisian memiliki latar belakang hukum yang kuat, supaya dalam mengambil keputusan itu memang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ya, jadi tapi udah dikeluarkan ya. Ya udah SP3. Tapi ya udah di SP3 udah di SP3, tapi memang kan ini jadi kesan yang tidak baik ya di benak masyarakat ya. Ada orang membela diri ya dalam keadaan terpaksa, dia harus membunuh orang yang akan membunuh dia ataupun membegal dia. Ternyata orang ini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Sedangkan di pasal 94 ya 98 ya itu diatur mengenai seseorang yang dalam keadaan terpaksa membela diri itu tidak dapat dikenakan hukuman. Artinya tidak ada pilihan lain ya, dia namanya overma. Dalam keadaan terpaksa dia harus membunuh orang ini. Ini seperti ibarat ada sampan di tengah laut, hanya bisa dinaiki oleh 1 orang, tetapi di situ ada 2 orang. Siapa yang harus disingkirkan? Nah, ini cerita itu seperti itulah. 4 orang mau membegal, dilawan dan 2 orang terbunuh, ya 2 orang melarikan diri. Tahu-tahu si pembunuh ini yang keadaan terpaksa kok ditetapkan jadi tersangka, dan itu pihak kepolisian di NTB itu press release ya, disampaikan ke umum gitu, sehingga masyarakat semua merasa kok begini hukum di Indonesia. Itulah yang akhirnya Pak Kapolri turun tangan, Kabareskrim turun tangan, dan Pak Menko Polhukam pun ya Pak Mahfud MD itu juga menyentil petugas yang tidak mengerti. Berharap para penegak hukum ini menguasai hukum acara, menguasai KUH pidana ya, harus itu, tidak bisa tidak gitu. Artinya ilmu hukum ya mengenai aturan main di lapangan ya, hukum acaranya itu benar-benar polisi mesti menguasai. Selain ada undang-undang hukum pidana, hukum acara, dan undang-undang kepolisian, SOP-nya itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kita berharap memang mereka-mereka yang sudah pimpinan di wilayah itu harus dibekali dengan ilmu hukum. Tidak bisa tidak. Jangan kejadian ini berulang lagi. Tempo hari di Bekasi, untung Pak Presiden itu terus dapat masukan, akhirnya memerintahkan orang ini tidak hanya di SP3 kan atau dilepas, beri penghargaan karena dia sudah membela dirinya. Nah, kan membela dirinya ini antara dia yang mati ya, atau orang lain yang mau membunuh dia atau yang membegal dia. Ternyata kan yang di NTB ini memang punya bela diri kan, sehingga dia bisa mematikan begal ini. Sebenarnya itu juga harus mendapat penghargaan. Artinya inilah kejadian-kejadian ini yang harus memang pihak kepolisian dibekali ilmu hukum. Ya, tidak boleh, harus, apalagi sudah pimpinan di daerah ya, di wilayah, itu harus mempunyai sedikit bekal hukum yang mengerti hukum acara.